Pegawai Komdigi tersangkut judi online. Budi Ari CD, Menteri Koperasi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo terkait dengan kasus judi online yang melibatkan mantan pegawainya di Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Kasus judi online dan tersangka mantan pegawai Komdigi. Pada November tahun 2024, Polda Metro Jaya menangkap 11 orang terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Beberapa di antara mereka kewenangan untuk memblokir situs judi online. Namun diduga justru melindungi situs-situs tersebut. Sebagai mantan Menko Info, Budi Ari menegaskan bahwa dirinya menghormati langkah aparat penegak hukum dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada mereka. Klarifikasi terkait penggeledahan rumah. Isu berkembang mengenai penggeledahan rumah Budi Ari terkait judi online. Namun, Budi Ari menegaskan bahwa informasi tersebut adalah fitnah. Ia menyatakan bahwa kehadirannya di Barreskrim Polri adalah untuk membantu penegak hukum dalam mengusut kasus judi online di lingkungan Komdigi. Sikap terhadap judi online. Budi Ari menilai judi online sebagai salah satu sumber kemiskinan baru yang merugikan masyarakat. Ia mengapresiasi upaya pemberantasan judi online oleh aparat penegak hukum dan mendukung penuh langkah-langkah tersebut. Tanggapan terhadap politisasi kasus. Dalam sebuah wawancara, Budi Ari menyatakan bahwa isu ini terlalu dipolitisasi dan digunakan untuk menyerang dirinya. Ia mencontohkan pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan acara pernikahan tersangka judi online yang sebagai upaya framing negatif terhadapnya. Secara keseluruhan, Budi Ari menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses hukum dan menekankan pentingnya pemberantasan judi online demi kesejahteraan masyarakat. Siapa yang terlibat judi online? Dalam kasus perjudian judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, terdapat sejumlah tersangka yang telah ditangkap dan ditetapkan oleh pihak kepolisian. Namun identitas lengkap mereka belum diumumkan secara resmi oleh aparat penegak hukum. Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani menyebutkan adanya sosok berinisial T yang diduga mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Namun hingga saat ini, identitas pasti dari sosok berinisial T tersebut belum dapat dipastikan dan pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini. Penyidik Polri terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini dan diharapkan akan ada perkembangan lebih lanjut terkait identitas para tersangka dan peran mereka dalam praktek perjudian online yang merugikan masyarakat. Setoran dana judi online. Setoran dana yang terlibat dalam praktek judi online di Indonesia, khususnya yang berasal dari rekening yang dibukukan oleh aparat penegak hukum, akan dikembalikan ke negara. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses hukum dan pengalihan dana ke negara. 1. Identifikasi dan pembukaan rekening pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) yang mendeteksi sekitar 4.000 hingga 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online. Data ini kemudian diserahkan kepada Barreskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. 2. Pembukuan dan pengumuman. Setelah menerima data dari PPATK, Barreskrim membukukan rekening-rekening tersebut dan mengumumkan pembukuan tersebut secara publik. Jika dalam waktu 30 hari tidak ada yang mengklaim kepemilikan rekening tersebut, maka rekening tersebut dianggap tidak sah dan uang di dalamnya akan diserahkan kepada negara. 3. Perampasan aset oleh negara. Berdasarkan keputusan pengadilan negeri, aset uang yang ada di rekening yang dibukukan akan diambil dan diserahkan kepada negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8
tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang memungkinkan negara untuk merampas aset hasil tindak pidana termasuk perjudian ilegal. Alokasi dana untuk kepentingan negara. Setelah dana tersebut diterima oleh negara, alokasi penggunaannya dapat mencakup pemulihan kerugian negara. Dana yang memperoleh dapat digunakan untuk menutupi kerugian negara akibat aktivitas ilegal termasuk judi online. Pendanaan program publik. Aset yang disita baik dalam bentuk uang, properti maupun kendaraan dapat dialokasikan untuk program-program publik seperti pembangunan fasilitas umum atau program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Efek jera bagi pelaku kejahatan. Perampasan aset juga bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dengan menunjukkan bahwa hasil dari aktivitas ilegal tidak dapat dinikmati dan akan dirampas oleh negara. Dengan demikian, setoran atau dana yang terlibat dalam judi online setelah melalui proses hukum yang sesuai akan dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Budi Ari lolos dari pemeriksaan polisi. Hingga saat ini tidak ada bukti atau informasi resmi yang menunjukkan bahwa Budi Ari Setiadi terlibat dalam praktek judi online. Sebagai Menteri Koperasi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo, Budi Ari telah menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam melindungi atau mendukung bisnis judi online. Dia bahkan siap diperiksa oleh aparat penegak hukum untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut. Pada Desember tahun 2024, Budi Ari menjalani pemeriksaan selama 6 jam oleh Barreskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana judi online yang melibatkan pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Setelah pemeriksaan, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak memfitnah atau menyudutkannya tanpa dasar yang jelas. Relawan pro Jokowi, Projo, juga memberikan dukungan kepada Budi Ari, menegaskan bahwa ia adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online dan tidak terlibat dalam persekongkolan terkait kasus judi online. Dengan demikian, berdasarkan informasi yang tersedia, tidak ada indikasi bahwa Budi Ari Setiadi terlibat dalam praktek judi online. Hingga saat ini, tidak ada bukti atau informasi yang resmi menunjukkan bahwa Budi Ari Setiadi terlibat dalam praktek judi online. Sebagai Menteri Koperasi dan sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi Kominfo, Budi Ari telah menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam melindungi atau mendukung bisnis judi online. Ia bahkan siap diperiksa oleh aparat penegak hukum untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut. Kejagung belum memproses judi online. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum mengumumkan secara resmi apakah mereka akan memproses kasus yang melibatkan Budi Ari Setiadi terkait dugaan judi online. Penyidikan terhadap kasus ini masih dalam tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Pada 19 Desember 2024, Budi Ari Setiadi diperiksa oleh Barreskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana judi online yang melibatkan pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemeriksaan tersebut berlangsung selama 2 jam dan Budi Ari menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut dan siap membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus judi online di lingkungan Komdigi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak, mengkonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Budi Ari Setiadi terkait dengan korupsi dalam kasus pembackingan situs judi online yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi. Penyidik Diskrimum Polda Metro Jaya menangani perkara judi online, sementara penyidik Diskrimsus Polda Metro Jaya menangani dugaan tindak pidana korupsi yang tadi pada pengembangan dan penanganan perkara judi online. Polda Metro Jaya juga telah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan pada tanggal 19 Desember tahun 2024 dengan fokus pada dugaan tindak pidana korupsi terkait
pembackingan situs judi online di lingkungan Komdigi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan bahwa proses hukum terhadap siapapun yang diduga terlibat dalam kasus judi online, termasuk Budi Aris tadi, harus tetap dilanjutkan sesuai dengan bukti yang ada. Namun, ia menyerahkan teknis penanganan kasus ini kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Dengan demikian, sementara Kejaksaan Agung belum mengumumkan langkah konkret dalam kasus ini, proses hukum masih berlangsung di tingkat kepolisian. Kita perlu menunggu perkembangan lebih lanjut dan pihak berwenang. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari yang masih menjabat sebagai Menkominfo disebut mendapat jatah 50% dari keseluruhan website yang dijaga dengan tarif 8 juta rupiah per website. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut bisa saja menghadirkan Budi Ari sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan kasus judi online bergantung pada kebutuhan pembuktian jaksa ataupun perintah majelis hakim di persidangan. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara, tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan gitu. Nah itu dia. Nah tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim. Tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara.